I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Ica. Jadi teman-teman, di video kali ini seperti biasa Ica bakal membuat video tentang pembelajaran atau review materi yang sudah Ica pelajari dan yang sudah diajarkan di mata kuliah public speaking minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin itu kan kita sempat libur ya, bikin learning journalnya. Nah, kali ini kita mulai lagi bikin videonya. Jadi, apa sih yang bakal Ica bahas di video kali ini? Teman-teman simak terus ya sampai selesai. Cus ke videonya. Nah teman-teman, dalam mata kuliah public speaking minggu kemarin, Ica sudah belajar bagaimana sih menguasai pembicaraan. Jadi sebelum kita lanjut kepada pembahasan intinya, kita perlu mengetahui dulu dasar dari public speaking itu sendiri. Jadi, public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam sesuatu yang terstruktur. Nah, public speaking juga bisa kita artikan sebagai bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam lisan, bentuk tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Proses dari public speaking juga harus terstruktur, terencana, halayak atau publik yang teridentifikasi. Nah, sebagai upaya untuk memengaruhi dan menghibur hayalak dan publik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ada beberapa alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Nah, yang pertama itu ada banyak orang sukses berawal dari good speaker. Yang kedua, tuntutan zaman dan teknologi. Yang ketiga, ada tuntutan profesi, dan yang terakhir itu ada persaingan. Nah, mungkin dari teman-teman juga banyak bertanya-tanya nih, bagaimana sih saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, Ica sudah mempelajari bagaimana menjadi pembicara yang baik. Jadi, teman-teman nih harus simak banget nih di poin ini. Nah, sebelum itu banyak mitos yang beredar bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Apakah benar teman-teman seperti itu? Enggak ya teman-teman, itu tuh mitos. Jadi faktanya kemampuan berbicara atau public speaking di depan umum itu berkembang dengan baik itu karena kita banyak latihan dan praktek. Jadi bisa disimpulkan bahwa public speaking itu bukan bawaan dari bakat ya teman-teman, tapi public speaking itu bisa yang benar-benar bagus banget itu karena kita banyak berlatih dan banyak praktek. Yang istilahnya jam terbang itu nggak bisa bohong ya, semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita praktik, itu kita bakal semakin mampu dalam public speaking yang baik. Nah, jika begitu, apa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktik public speaking? Sebenarnya penyebab asli dari kenapa kita susah dalam latihan dan praktek public speaking itu, yang pertama itu rasa gugup. Jadi rata-rata orang yang terhalang kalau kita kayak mau latihan dan praktik public speaking tapi kayak kita tuh ada banyak yang menghalangi, itu sebenarnya faktor pertamanya itu adalah rasa gugup, rasa takut ya. Jadi berbagai rasa takut itu kependam semua di otak gitu. Jadi itu yang menyebabkan yang menghalangi kita dalam praktik dan berlatih public speaking. Nah, jika begitu, Ica punya solusi nih supaya kita tidak, mungkin ada rasa gugup cuma nggak yang menggebu-gebu gitu. Nah, solusi pertama itu sering latihan, dan solusi kedua itu sering berdoa. Itu dua solusi yang benar-benar manjur banget supaya kita tidak terlalu takut dan tidak terlalu gugup. Ica juga punya tips presentasi yang baik. Yang pertama ada persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Bayangkan apa yang akan terjadi besok saat kita memulai presentasi. Kedua, pada saat presentasi, kontak mata, body language, bahasa dan intonasi penyampaian serta jokes itu kita harus persiapkan dan kita harus
latih itu sebelum kita melakukan presentasi atau public speaking di depan umum. Nah, teman-teman juga bisa dalam materi presentasi yang teman-teman sampaikan kepada halayak umum itu bisa selipkan jokes ya atau hiburan gitu supaya dari audiensnya nggak terlalu bosan dan nggak yang tegang gitu. Terus juga sebisa mungkin kita berinteraksi dengan audiens, mungkin bisa tanya jawab gitu biar semakin akrab dengan audiensnya. Teman-teman juga bisa buat PowerPoint dengan benar dan menarik, itu bisa menarik perhatian dari audiens. Dan juga teman-teman bisa memberikan atau mengadakan tanya jawab gitu. Nah, mungkin sekian review materi mengenai bagaimana sih kita bisa menjadi pembicara yang baik. Nah, itu mungkin ada beberapa tips atau beberapa poin yang bisa teman-teman ambil ya. Mungkin segitu aja materi yang bisa Ica sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman juga, dan semoga teman-teman bisa menggunakan tips tersebut ya. Jika ada kekurangan dalam videonya mohon dimaafkan karena Ica juga masih dalam proses dan tahap belajar. Sekian dari Ica, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.